Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat fitur pull to refresh. Jadi fitur apa itu? Jadi ketika kita memiliki sebuah daftar seperti ini, daftar dari data misal gitu, atau daftar dari barang belanjaan gitu, atau produk gitu ya, kita pengen nge-refresh daftar ini. Jadi kita biasanya itu tarik ke bawah gitu ya. Nanti akan muncul tanda seperti ini lalu dilepas, maka dia tuh akan mengambil data lagi ke server atau mengupdate datanya gitu. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Jadi buka command prompt, setelah itu ketikkan npx react native init pull to refresh, lalu di enter. Setelah itu kita pindahkan direktorinya ke pull to refresh, lalu kita buka di Visual Studio Code. Setelah itu kita perbesar dulu ini Visual Studio Code-nya, lalu jalankan dengan cara yarn Android. Lalu enter. Baik, di sini proyeknya sudah berhasil untuk dijalankan. Jadi kita akan minimize dulu ya semuanya. Lalu di bagian app.js ini kita akan buka dulu. Lalu kita akan delete dulu semuanya. Jadi pakai Ctrl A, lalu backspace. Setelah itu kita import dulu React Use Effect-nya. Lalu kita juga akan import ada view, lalu text, lalu playlist dari React Native. Kemudian kita akan buat komponen baru seperti ini, dan kita akan isikan sebuah view yang isinya sebuah style, isinya flag 1. Baik, setelah itu kita bisa bayangkan view ini itu yang putih ini. Jadi kemudian di sini kita bisa buatin datanya terlebih dahulu. Misal kita memiliki sebuah data, ini set data, sebuah data yang isinya useState. Misal daftar nama gitu ya, ada Budi, lalu ada siapa lagi ya, ada Surya, ada Eka misal, ada Ayu misal, ada Marta. Nah, di sini kita bisa tampilkan datanya di playlist. Jadi ini kita akan tampilkan di playlist. Kemudian di sini kita akan isikan sumber datanya itu dari data, state data di atas itu, yang ini. Kemudian kita akan isikan render itemnya, yaitu bagaimana sih itemnya itu akan di render. Di sini kita akan isikan sebuah view, lalu ada teksnya di dalamnya, lalu ada daftar namanya di sini. Seperti itu. Hasilnya akan muncul nama seperti ini. Saya akan beri sedikit style, misal margin horizontal 20, margin top 10, lalu background colornya itu warna putih banget, lalu elevation 2, setelah itu padding vertikal 10, padding left 10, seperti itu, dan border radius untuk menambahkan sedikit cekungan di sini di setiap sudutnya. Setelah itu misal kita pengen buat fitur pull to refresh, artinya itu kita narik ini, nanti akan muncul tanda untuk refresh gitu, atau kita ingin memanggil sebuah function di dalamnya. Kita bisa buatin dulu functionnya. Misal kita buatin function namanya ambil data gitu ya. Nah, di sini itu kita pakai dummy aja dulu ya. Jadi kita pakai coba-coba aja. Kita bisa console.log ambil data. Nah, biasanya di sini itu akan ada muncul nge-patch gitu ya, nge-patch dari server gitu. Jadi ketika refresh, saya ingin agar memanggil function ini untuk ngambil data ke server gitu misal. Jadi caranya itu adalah kita bisa isikan on refresh di sini. Jadi ketika nge-refresh, saya ingin agar manggil ambil data ini. Nah di sini juga perlu namanya refreshing props. Jadi kita harus isikan refreshing. Kita akan isikan di sini sebuah state ya. Jadi const refresh dan set refresh. Ini kita akan isikan use state dulu. Jadi secara default itu dia tuh nggak loading atau false loadingnya. Kita akan isikan refresh di sini kayak begitu, simpan. Nah, kalau kita tarik ini udah bisa ya. Jadi kalau kita buka di metro servernya, kita tarik lalu lepas, maka di sini akan muncul ambil data seperti ini. Nah, ini akan dipanggil gitu. Kemudian di state yang refresh ini kita bisa ini ya. Kalau kita isikan true di sini, dia itu kan muncul terus-terusan begini. Kalau kita isikan false, maka dia itu nggak akan muncul begini. Nah, ketika biasanya kita ngambil data itu, kita ingin ngeset di sini, set
refresh-nya itu jadi true gitu. Jadi ketika dia tuh nge-refresh, jadi dia tuh kan loading seperti ini. Setelah itu kita akan ngambil data ke server ya di sini. Jadi kita seperti itu, lalu set refresh-nya jadi false seperti itu idenya. Nah di sini kalau kita coba lagi, kalau kita reload dulu ya, saya kayak begitu kan, nanti dia itu kan hilang gitu. Karena di sini kita cuma nggak ada servernya gitu ya, nggak ada nge-patch-nya. Kalau ada nge-patch itu akan ada loading sedikit gitu, tergantung dari berapa lama dia mengambil data ke server gitu. Nah di sini untuk agar bisa melihat perbedaannya, saya akan menambahkan data ke dalam sini. Caranya itu adalah kita akan copy dulu datanya ke dalam sebuah variabel namanya tem, kayak begini caranya. Kemudian di bagian di sini kita akan ini ya tambahkan datanya. Jadi tem.push data baru, misal namanya itu Ani, siapa lagi ya? Nah, kemudian selain Ani ada Supri gitu misal. Nah di sini setelah selesai saya ingin agar set data itu diisi dengan tem gitu. Jadi kalau kita panggil di sini gitu refresh, maka dia itu akan bertambah dua data seperti ini gitu. Kalau kita refresh lagi akan bertambah lagi terus-menerus begitu. Nah seperti itu ide dari pull to refresh ini. Jadi Anda harus mengisikan on refresh di sini dan juga membuat sebuah state untuk menandakan dia itu sedang loading atau tidak gitu. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.